Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang tidak menyalahkan, tapi berani menyatakan bahwa dirinya memang salah, fair gitu. Banyak orang yang merasa pengen benar, tapi orang lain karena imbasnya kita merasa benar, imbasnya ke orang lain gitu. Sebenarnya kalau dilempar ke orang lain malah lebih ini enggak sih? Lebih makan hati enggak sih? Oke, kita kembali lagi di Pesan Kasir Online. Saat ini kita kembali bertiga ya. Kemarin di Jakarta bertiga ya. Sekarang di Surabaya bertiga, ya dengan saya Vira dari tim HRGA, dengan rekan saya. Saya sales DC Jakarta. Namanya? Dengan Yeti. Lupa namanya. Dan dengan saya Atira dari marketing. Oke, nah di sini kita mau bedah buku tentang Life Success Triangle dari Eloy Zaluku. Nah, di sini ada bab yaitu tentang tanggung jawab 100%. Nah, ini nih, alasan utama kegagalan seseorang adalah karena ia tidak mengambil tanggung jawab atas kesuksesan dan kebahagiaannya sendiri. Ciri-ciri orang seperti ini adalah suka menyalahkan orang lain, keadaan, atau masa lalu, menurut Eloy. Nah, dari sini nih, kita ambil poin pentingnya dulu, tanggung jawab. Nah, menurut Bu Yeti dan Bu Atira sendiri, tanggung jawab itu apa sih dan seberapa penting untuk kehidupan, keseharian, atau mungkin pekerjaan? Tanggung jawab itu secara umum bisa di pekerjaan, bisa ke kehidupan sehari di luar pekerjaan kita, bisa juga ke lingkungan, ya kan? Kalau aku tanggung jawab di intern aku dulu ya, di intern dulu. Jadi apa yang aku lakukan, misalkan apa yang aku komit, apa yang aku cita-citakan, misalkan saya ini mau umroh misalkan ya. Tanggung jawab aku apa? Oh ya, aku nggak punya uang, aku harus menabung. Aku harus setiap bulan menabung karena tujuan saya untuk umroh itu tadi ya. Ya dengan cara ya sebagaimana saya inginkan. Misalkan aku tiap bulan 500 itu harus bertanggung jawab. Kalau misalkan satu bulan 500, nanti bulan ke depannya 300 itu nggak komit dan nggak tanggung jawab. Karena apa? Nanti kan biaya sekian itu jadinya berkurang terus. Harusnya kita maunya 10 bulan selesai, akhirnya molor. Itu kan keluar dari tanggung jawab kita dan komit. Di pekerjaan pun juga begitu. Apa yang saya lakukan, apa yang saya ibaratnya perintahkan ke bawahan ya, perintahkan ya harus komit. Komit yang aku minta ya mereka harus komit, karena aku harus komit dengan diriku sendiri untuk memberikan contoh dan tahu kenapa alasannya diberi komitmen seperti itu. Nah, itu kan butuh tanggung jawab. Itu sebenarnya bukan hal yang hal yang besar, tapi itu juga kalau mau meraih cita-cita, lu harus tanggung jawab gitu loh. Apapun gitu loh. Kalau aku itu seperti itu. Apapun di lingkungan kita, komitmen kita, apa yang kita jalankan, ya ikut lakukan. Itu bentuk tanggung jawab. Itu aja Bu Vira. Oke, Bu Atira? Kalau menurut saya sih tanggung jawab itu ya menyelesaikan apa yang berhubungan dengan perannya kayak gitu sih. Jadi kalau misalkan dikasih amanah jadi manajer, ya gimana kita melakukan semua hal-hal yang berhubungan dengan jadi manajer itu sih, dengan apa yang diamanahkan. Pun misalkan jadi orang tua kayak gitu, ya mau nggak mau, suka nggak suka ya karena sudah diamanahi anak gitu kan, berarti ya mau nggak mau harus menjaga anak tadi itu, harus mengembangkan anak tersebut kayak gitu sih, karena kan sudah diamanahkan ke kita kayak gitu sih. Nah, dalam buku ini juga menggarisbawahi bahwa kita hidup dalam suatu masyarakat suka sekali mencari kambing hitam. Nah, yang salah satu kalimat favoritnya adalah itu bukan salahku. Nah, ini kan juga suatu bentuk dari ketidaktanggungjawabannya. Jadi bukan hanya menjalankan apa yang diwajibkan atau apa yang diberikan gitu, tapi kita juga tidak menyalahkan seseorang atas apa yang kita kerjakan. Itu juga bentuk dari tanggung jawab, yaitu fair ya terhadap kesalahan diri sendiri. Misalnya apalagi kita manajer ya, masing-masing manajer gitu. Kalau misalnya lagi dalam kondisi memberikan tugas gitu ya ke tim, terus habis itu timnya punya salah dan sebagainya, dia dengan sikap kita misalnya, itu kan bukan salah saya, salah mereka, salah dia. Nah, ini juga sikap dari ketidaktanggungjawaban sebenarnya. Betul, ya. Jadi sering berjumpa ya, dengan hal-hal ini ya sebenarnya. banyak. Itu sama aja kita cari aman. Iya, cari benar. aman itu
sebenarnya kesalahan kita, Iya. tapi cara kita supaya aman nggak salah orang lain dijadikan kambing hitam itu banyak yang terjadi di luar sana. Karena apa? Melemparkan tanggung jawab kita ke orang lain, ibaratnya nanti juga akhirnya ketahuan sendiri kok. Ternyata lu selama ini salah ya. Kenapa lu nggak ngomong? Kalau salah bilang aja salah. Kalau kita memang nggak benar ya ngomong aja nggak benar. Apa salahnya? Justru dari situ kan kita belajar. Oh, kita benerin Perbaiki. tuh yang salah. Kalau mengkambing hitam kan melimpahkan kesalahan ke orang lain. Sebenarnya Melimpahkan salah. tanggung jawab juga Nah, sebenarnya ya. Sebenarnya salahnya ke kita, nggak usah malu kok. Kita untuk mengutarakan kesalahan itu nggak usah malu. Justru dari situ kita kejujuran kita tahu, oh iya ini salah kok. Benernya bagaimana? Jangan melempar, nggak fair. Ya, jadi benar, tanggung jawab itu sebenarnya bukan hanya di diri kita aja gitu, dari apa yang kita perbuat mungkin, dan dari apa yang berdampak ke lingkungan sekitar itu juga sebenarnya ada tanggung jawab dari kita juga gitu. Dan dimana di buku ini juga menyampaikan bahwa kesuksesan dan kebahagiaanku atau kebahagiaan diri sendiri itu adalah tanggung jawab diri sendiri gitu sebenarnya. Jadi jangan coba kita melimpahkan dari, kalau misalnya kita gagal kita menyalahkan seseorang, ya kamu yang salah, harusnya kan kayak gini-gini. Nah, itu kan juga sikap dari ketidaktanggungjawaban kita. Nah, ini hal-hal sepele sebenarnya yang sering terjadi ya. Cuman kita kadang suka nggak sadar loh, itu bukan, jadi berpangku tangan atau tidak merasa bersalah juga, itu juga salah satu sikap tidak bertanggung jawab. Sebenarnya kalau dilempar ke orang lain malah lebih ini enggak sih? Lebih makan hati enggak sih? Karena kan orang lain Sakit nggak hati. sesuai, Dia nggak nggak ngerti sesuai apa-apa ekspektasi disalahin. kita. Banyak orang yang merasa pengen benar, tapi orang lain karena imbasnya kita merasa benar, imbasnya ke orang lain gitu. Ya apalagi juga. peran kita ya sebagai leader kadang kan juga harus memberikan contoh, selain contoh juga harus memberikan mereka misalnya tugas dan sebagainya kan gitu. Jadi memberikan tanggung jawab lah ya ke masing-masing tim. Nah, itu kan juga harus dijaga. Jadi memang sering kenapa kalau misalnya pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang tidak menyalahkan tapi berani menyatakan bahwa dirinya memang salah, fair gitu. Ketika timnya juga menghadapi hal yang tidak sesuai gitu. Jadi memang kadang ya itu good passengers ya dari good drive Iya, gitu. betul. Dari pengemudi yang baik juga mempengaruhi dari Penumpangnya penumpang yang juga. baik. Oke. Nah, udah disebutkan tadi ya bahwa benar sebenarnya alasan utama kegagalan seorang adalah karena ia tidak mengambil tanggung jawab. Jadi kadang orang merasa tidak berani ya. Jadi ya itulah yang harus diperbaiki. Kadang suka nggak berani untuk mengambil tanggung jawab itu. Padahal udah dilimpahkan ke kita, yang mau nggak mau kadang memang harus dijalankan gitu. Itu sih yang biasa harus dikembangkan. Dan buku ini menyatakan bahwa ya kalau kamu mau bahagia, kamu mau berhasil, ya itu dari diri sendiri, kesuksesan diri sendiri ya dari tanggung jawabnya diri sendiri, terpenuhinya atau tidaknya dari sana. Sudah dari kami mungkin sekian dulu untuk Bedah Buku hari ini. Kita membahas live sukses triangle. Jadi sebenarnya untuk sukses itu banyak banget prosesnya, banyak banget tips-tipsnya dan cara-caranya. Nah, salah satunya adalah mampu bertanggung jawab atas hal yang kita jalankan. Nah, sekian dari kami. Bye. Bye, ketemu lagi.